wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sarah Khalidia. I am from the Faculty of Teacher Training and Education, majoring of English Education. Jadi, pada hari ini saya akan mewawancarai guru inspiratif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, saya akan mewawancarai seorang guru inspiratif dari sekolah saya, SMK Negeri 2 Langsa. Beliau adalah seorang guru produktif teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini menjadi guru inspiratif yang berdampak bagi kemajuan sekolah. Beliau adalah Bapak Artinur Mahyuda. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bapak Ardi Nur Mahyuzar, guru inspiratif dari SMK Negeri 2 Langsa. Baik, langsung saja saya izin bertanya, menurut penglihatan saya sebagai siswi yang selama ini merasakan jika pengajaran di kelas Bapak menjadi lebih hidup dan aktif ya. Nah, apa metode kreatif yang Bapak terapkan sehingga siswa menjadi lebih semangat dalam mendengarkan pengajaran Bapak? Baik, terima kasih ya udah mau ya melemparkan pertanyaan itu kepada saya. Sebenarnya untuk menghidupkan sebuah ruangan kelas itu seorang guru dia memiliki metode. Nah, metode-metode dalam pembelajaran inilah yang bisa digali oleh seorang guru supaya di kelas itu lebih aktif. Dan kita juga harus pandai-pandai memilih. Nah, ada juga kadangkala metode pembelajaran itu tidak cocok dengan kelas yang akan kita ajarkan. Dan terkadang juga gurunya juga tidak cocok. Nah, kita harus pandai-pandai. Nah, dengan pandai-pandainya memilih metode pembelajaran, sehingga kita juga bisa kelas itu jadi lebih hidup dan menyenangkan. Karena konsepnya adalah bagaimana belajar itu bukan menjadi beban. Belajar itu ibarat mendapatkan hadiah. Kalau kita masih kecil melihat ada sebuah kotak isinya hadiah, itu pasti kita dengan senang dan ingin membukanya. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia sudah belajar itu dianggap seperti beban, saya rasa itu pun metode sebaik apapun, guru mungkin bingung. Karena guru sebagai aktor utama di dalam sebuah kelas supaya kelasnya lebih baik dan kelasnya bisa berjalan. Tapi seiring itu juga ada juga terkadang miskomunikasi antara guru dengan siswa sehingga akan terjadi seperti problematika ataupun siswa terasa seperti memiliki ganjalan sulit belajar. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Kan ada tuh siswa-siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar atau memiliki masalah pribadi. Gimana tanggapan Bapak? Baik, tadi sudah saya paparkan sedikit ya masalah kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa ini sebenarnya bukan terletak di siswa juga. Terkadang di lingkungan, kemudian beberapa aktor-aktor lainnya itu juga bisa menjadi faktor. Ya, kenapa terjadi kesulitan belajar? Nah, tadi dibilang masalahnya ada masalah pribadi, ada masalah apa. Nah, di sini guru juga harus peka dan harus tanggap terhadap lingkungan. Nah, bukan guru hanya mengajar di saat jam mengajar. Terkadang kala curhatan siswa di jam istirahat itu menjadi satu metode atau menjadi cara kita untuk mendekati siswa dan bercerita mengenai kehidupan ataupun mengenai bagaimana trik-trik menjadi orang yang baik dan bagaimana triknya supaya saya belajar lebih baik. Dan perlu saya garis bawahi juga, bukan berarti belajar hanya untuk mendapatkan nilai. Belajar juga bisa dari pengalaman, belajar juga bisa dari teman. Nah, ini guru juga memiliki tantangan yang sangat besar ya di dalam proses belajar mengajar. Kenapa saya bilang tantangan besar? Karena disinilah diuji seorang guru tidak aja harus peka dengan teknologi, tapi juga peka dengan segala problema ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya.
Baik, tadi Bapak menjelaskan tentang tantangan besar dalam dunia pendidikan, ya kan? Iya, benar. Jadi, menurut Bapak, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini, apa tanggapan Bapak tentang itu? Tadi tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan juga dengan teknologi yang berkembang saat ini ya juga menjadi tantangan besar. Ketika kita tidak peka dengan teknologi, maka kita akan tergilas dengan teknologi. Dan jadilah kita guru-guru yang gaptek katanya. Sementara anak Gen Z sekarang mereka lebih paham dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, itu juga saya jadi tantangan kami seorang guru, dan tantangan juga bagi guru juga ya tentang lingkungan sekitar sekolah yang dibawa oleh murid ke dalam lingkungan sekolah. Dengan murid yang banyak juga variasi yang mereka bawa. Nah, di sini akan berkumpul ya beberapa adab dan etika mungkin yang perlu saya ungkapkan, karena tantangan dari guru itu selain teknologi yang diterapkan, tetapi etika juga perlu dikembangkan, karena saat ini teknologi berkembang namun etika dan adab itu sudah mulai nampak hilang. Itulah tantangan seorang guru, masalah teknologi yang berkembang dan mulai lunturnya nilai-nilai etika di dalam lingkungan. Oke Pak, lanjut. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk terus mengajar dan menginspirasi siswa? Oke, baik. Kenapa saya masih terus-menerus masih mau mengajar? Karena memang sudah cita-cita dan tujuan utama saya ingin menjadi guru. Nah, jadi guru itu adalah satu hal pekerjaan mulia, yaitu untuk memberikan atau menyebarkan praktik-praktik baik ya bagi siswanya, dan siswanya itu juga diharapkan juga bisa mengembangkan ataupun mengimplementasikannya di lingkungannya. Jadi semakin banyaklah ilmu itu berkembang. Nah, itulah yang membuat saya masih tetap ya fokus dan terus-menerus untuk tetap mengajar. Nah, dan juga kenapa saya harus membagi pengalaman saya kepada murid, karena fasenya itu memang fasenya harus saling berbagi. Nah, dengan berbagi ini kita juga bisa menimbulkan sebuah pekerjaan yang baik, apalagi berkolaborasi dengan siswa, yaitu di mana siswa itu adalah anak yang hidup dengan kebutuhan teknologi. Sementara pengalaman seorang guru yang hidup di era perubahan teknologi. Nah, ini yang menjadi tantangan dan hal yang menarik bagi saya juga untuk terus mengajar ya, dan juga bagaimana menginspirasi teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya membawa siswa saya selain teknologi, adab juga perlu. Jadi itulah yang menjadi motivasi saya untuk terus mengajar dan memberikan inspirasi kepada siswa bahwa dalam mengajar itu bukan saja hanya menyampaikan materi yang ada dalam buku, tetapi juga bagaimana bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kadang setiap hari pekerjaan seperti ini membuat ya kita menjadi jenuh, pasti ya jenuh ya, itu Sarah kan juga. Ya Pak, jadi kan di setiap pekerjaan itu pasti kita memiliki kejenuhan atau stres dalam pekerjaan, ya kan? Jadi bagaimana sih Bapak menghadapi kejenuhan-kejenuhan itu? Jenuh ya, kalau jenuh itu ya pasti. Nah, makanya di ruangan saya sebelum belajar, saya menyiapkan, memprepare supaya ruangan itu senyaman mungkin. Dan lingkungan begitu juga, lingkungan di sekolah. Mungkin waktu kalian sekolah, saya ada membuat sebuah taman itu ketika kita sedang boring atau bosan, kita bisa duduk di sana dan kita bisa langsung terjun di sana untuk melampiaskan kejenuhan kita dengan cara bertanam. Kemudian hasil tanamannya itu kita panen bersama. Di sana nanti akan memunculkan rasa kekeluargaan ya. Di sana mungkin muncul, wah ini silaturahmi yang nggak pernah didapat dengan berbagai macam lingkungan. Nah, di sanalah yang
saya gunakan untuk menghilangkan tingkat kejenuhan dalam PBM atau proses belajar mengajar dan juga dalam dunia pendidikan. Dan juga hal yang penting adalah tetap menjaga harmonisasi dengan keluarga, karena apapun kejadian seorang guru juga memiliki keluarga selain dia juga sebagai orang tua yang ada di sekolah, dan dia juga merupakan seorang orang tua dari anak-anaknya di rumah ataupun bagi keluarganya. Apakah ada pesan-pesan untuk generasi muda yang bercita-cita menjadi guru di masa depan nanti? Baik, kayaknya ada nih ya. Jadi bagi siswa ya, generasi muda yang bercita-cita menjadi guru, nah guru itu bukanlah ya alternatif pekerjaan terakhir. Nah, itu ada juga yang menjadi guru karena sudah tidak ada pekerjaan lain. Nah, walaupun itu silahkan, tapi jadilah guru yang mulia, menyampaikan ilmu ataupun pengetahuan. Walaupun pengetahuan itu tidak banyak, sedikit, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saya harap kepada generasi muda yang bercita-cita jadi guru, ya, guru itu bukan satu pekerjaan yang membuat kita kaya dengan material. Tapi kita menjadi guru itu kita kaya dengan pengalaman, kita kaya dengan persahabatan, kita juga kaya dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi nantinya. Dan jadi menurut saya, kalau ingin menjadi guru, jadilah guru sesuai niat Anda dari awal. Jangan Anda menjadi guru karena sebagai alternatif terakhir. Baik Pak, terima kasih. Semoga hasil wawancara kita hari ini dapat memotivasi kita sebagai generasi muda yang bercita-cita menjadi guru di masa depan. Terima kasih.